Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Pratiwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari ini kita mencoba memberikan evaluasi setelah kita berpuasa ini pada hari yang ke-28. Jadi tinggal 1 hari puasanya, 2 hari dengan hari ini. Apa hasil yang telah kita dapatkan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan setelah berpuasa 28 hari. Apa yang kita dapatkan? Kalau kita kaitkan dengan bulan puasa, bulan iman dan imun, mungkin keimanan kita akan meningkat. Kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah, telah melaksanakan ibadah rutin dan ibadah-ibadah sunat yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kemudian dikaitkan dengan imun, apakah imun kita sudah meningkat? Karena dengan berpuasa hampir sebulan ini, otomatis akan terjadi regenerasi dari sistem kekebalan tubuh kita. Yang seharusnya kekebalan kita meningkat menjadi 10 kali lipat. Sudahkah kita dapat? Otomatis kita akan tahan dan terhindar dari berbagai penyakit, termasuk dengan virus COVID-19 yang kita masih alami sekarang, masih pandemi. Kemudian selama sekian lama kita berpuasa, apakah sudah terjadi ketiga proses dalam tubuh kita? Yang pertama, terjadinya proses detoksifikasi yang pada 10 hari pertama. Ini kan proses yang cukup berat, di mana badan kita mengeluarkan semua racun-racun, terutama yang berasal dari sumber makanan yang kita makan selama 11 bulan sebelum Ramadan. Dan juga tentunya bagi yang memang jarang melaksanakan ibadah puasa, proses ini cukup berat. Kita akan lemas, letih, pening, sakit kepala, dan keluhan-keluhan yang lain. Kemudian proses pada 10 hari berikutnya terjadi proses rejuvenasi, proses pergantian sel. Ini khasnya ada autofaginya di sini. Ini proses perbaikan sel, peremajaan sel, sehingga badan kita akan kembali lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Kemudian proses yang berlangsung pada 10 hari terakhir, ini proses stabilisasi, sehingga semua organ tubuh kita, semua kondisinya kembali kepada kesempurnaan yang sehat seperti sebelum-sebelumnya. Ini juga proses yang sangat penting. Kemudian kita menilai, apa yang bisa kita nilai setelah 28 hari berpuasa. Yang pertama, kita otomatis yang paling enak kita nilai adalah mengukur berat badan. Kalau sebelum Ramadan masih overweight, masih gemuk, setelah 28 hari berpuasa, adakah berat badan kita menjadi lebih ideal, walaupun memang mungkin belum ideal 100%. Artinya apa? Ada penurunan berat badan dibandingkan sebelum Ramadan, dibandingkan dengan setelah berpuasa 28 hari. Ini bisa kita nilai. Kemudian bisa lingkar perut, kemudian leher, kemudian wajah. Adakah perbaikan-perbaikan di mana selama 28 hari kita berpuasa mengambil sumber kalori dari lemak yang ada di badan kita? Kalau belum, di mana salahnya? Mohon ikuti terus video ini biar lebih jelas. Kemudian otomatis kalau berat badan kita terjadi penurunan, tentunya resistensi insulin akan menurun. Ini cukup baik untuk proses metabolisme berikutnya. Kita bisa menilai juga penyakit-penyakit metabolik yang mungkin selama ini kita derita sebelum Ramadan. Adakah perbaikan-perbaikannya? Contohnya kadar kolesterolnya apakah sudah mendekati normal, kemudian kadar trigliserida juga apakah sudah normal,
Tentunya kalau ini dua normal, tentunya tekanan darah juga akan mendekati normal, terjadi pengurangan peradangan-peradangan untuk mencegah terjadinya penyumbatan dan penyempitan di pembuluh darah dan jantung. Juga penyakit-penyakit kardiovaskular akan terhindar di kita selama 28 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Minimal terjadi perbaikan yang signifikan. Kemudian kalau kita penderita DM, tentunya kita mengharapkan komplikasi akan terjadi pengurangan, tidak sampai terjadi komplikasi. Yang terjadi gangguan pada mata, gangguan pada ginjal, kemudian kerusakan pada jaringan alat gerak, sehingga tidak memerlukan pengobatan lebih lanjut dari komplikasi dari penyakit diabetes ini. Kemudian juga gangguan dari saraf, adakah agak perbaikannya, terutama untuk yang telah mengalami hal-hal yang misalnya demensia, Alzheimer, Parkinson, terutama untuk yang manula. Jadi ada nggak perbaikannya? Kemudian yang perlu kita perhatikan, autofagi berjalan efektif nggak selama kita 28 hari melaksanakan ibadah puasa. Terjadi pembersihan, pergantian sel yang rusak. Ini bisa dinilai dari keluhan-keluhan yang kita derita sekarang dibandingkan dengan dulu. Misalnya berhubungan dengan penyakit lambung, adakah penyakit GERD-nya berkurang, kemudian rasa nyeri ulu hati, rasa panas di dada, kemudian seperti asam di mulut, adakah perbaikan? Berarti kalau ada perbaikan, berarti organ lambung kita telah mengalami perbaikan regenerasi selama kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian juga kita masih bisa menilai perbaikan di liver. Fatty liver kita ada berkurang enggak? Karena perlemakan yang terjadi selama makan ini bisa dikurangi selama melaksanakan ibadah puasa. Kemudian pankreas juga ada mengalami regenerasi sehingga insulin diproduksi lebih bagus, sehingga kadar gula kita akan turun. Ini juga perlu kita nilai setelah 28 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Ada nggak kita bertambah menjadi awet muda? Karena perbaikan ini terasa lebih segar, lebih ringan. Kemudian juga penyakit kanker mungkin bisa tercegah dengan 28 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian juga kita bisa nggak menilai kecerdasan kita meningkat nggak selama 28 hari ini? Misalnya kita selama ini baca Al-Quran atau belajar sebagainya, lebih mudah nggak kita meningkatkan konsentrasi? Kenapa? Karena selama 28 hari ini growth hormone dan BDNF, brain derived neurotrophic factor akan meningkat. Ini akan membantu kecerdasan kita. Ada nggak kira-kira hasilnya 28 hari ini? Kemudian lapar dan kenyang, kita bisa nggak kita atur 8 hari. Kita nggak terasa cepat kenyang lagi, dan tidak perlu makan terlalu banyak untuk buka dan sebagainya, karena hormon grelin dan leptin udah bekerja sama, karena udah sama-sama mereka bersinergi. Kemudian ada nggak kita tambah hari tambah kuat rasanya? Kenapa? Karena badan kita tidak mengambil lagi kalori dari sumber karbohidrat, sekarang diambil dari sumber lemak. Kalori dari sumber lemak ini lebih kuat, lebih banyak kalorinya, bisa 9 kilokalori per gram dibandingkan dengan dari karbohidrat 4 kilokalori per gram. Jadi kita terasa lebih kuat sekarang, lebih fit, karena hormon kortisol kita udah bekerja dengan maksimal. Juga dengan kondisi ini bisa tercegah penyakit yang berhubungan dengan leaky gut dan autoimun juga menurun kalau memang itu ada kita derita selama ini. Kemudian dari penilaian tadi yang begitu komplit selama hampir sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, udah nggak kita merasakan perubahan-perubahan yang kita sampaikan tadi di tubuh kita sendiri? Kita akan merasakannya. Jadi kalau memang
belum, di mana kira-kira kesalahannya? Kalau belum maksimal, masih nggak ada kesempatan kita memperbaiki. Biasanya permasalahannya pasti di makanan dan minuman saat kita berbuka puasa. Ini jadi kendala kita. Mungkin kita belum mengubah pola makan sebelum berpuasa, malah selama Ramadan kita malah memperbanyak makan, bukan menyesuaikan dengan yang disampaikan oleh kesehatan. Contohnya menyederhanakan makan, kemudian volumenya kecil, kemudian lebih sering banyak makan alami daripada makan olahan, kemudian sederhana di karbohidratnya, kemudian dari protein, kemudian dari vitamin, mineral, dan lemaknya. Sehingga apa? Badan kita akan melaksanakan proses-proses yang kita sebutkan tadi dengan sempurna. Kenapa? Sama seperti dengan mesin, kita memberikan sumber kalorinya dari minyak Petramak Plus, sehingga hasilnya akan maksimal untuk tubuh kita. Jadi kalau belum maksimal, apa tindakan kita? Masih ada 2 hari lagi. Kemudian jangan lupa kita di bulan Syawal ada puasa Syawal 6 hari. Kemudian ada puasa Senin Kamis, ada Ayam Ubin. Ayo kita terus kita perbaiki proses alami di tubuh kita dengan memperbanyak melaksanakan ibadah puasa, tentunya dengan berbuka dan sahur yang benar, sehingga kita akan terus sehat untuk seterusnya. Tidak ada kata terlambat. Bisa kita mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Karena sumber kesakitan adalah mulut kita. Apa yang kita isi mulut kita itulah menjadi sumber kesakitan dan kesehatan kita. Karena 80% imunitas kita telah dibentuk di usus kita. Mari kita jaga dan kita bersihkan usus kita. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari TV Pratiwi. Sekian.